warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku sekalian dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat di dalam mengikuti proses pembelajaran walaupun jarak jauh. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Baik, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, saya ingatkan terlebih dahulu, silakan nanti untuk absensi pembelajaran hari ini kalian bisa isi link yang sudah saya share di Classroom ya, sesuai dengan tanggal pembelajaran hari ini. Silakan diisikan sesuai dengan identitas masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke subbab kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah, sedikit mengingatkan apa yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Itu berkaitan dengan otonomi daerah ya. Dalam hal ini, otonomi daerah itu sebagai konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi, di mana urusan pemerintahan itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus dan mengelola rumah tangga masing-masing atau dapat mengelola daerahnya masing-masing. Nah, berkaitan dengan kedudukan dan peran pemerintahan pusat dan daerah, ini yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan ya, dalam hal ini dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, kemudian asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan atau Medebewin. Nah, dalam hal ini pemerintah memiliki fungsi ya, secara teoritis birokrasi pemerintahan ini ada 3. Ada fungsi pelayanan, di mana di dalam proses pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah harus memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, atau dalam hal ini tidak boleh membeda-bedakan. Jadi segala kualitas yang diberikan itu sama. Kemudian fungsi pengaturan. Nah, di dalam fungsi pengaturan ini tidak hanya kepada rakyat saja, melainkan juga kepada pemerintah itu sendiri. Artinya di dalam membuat setiap kebijakan itu juga harus dipertimbangkan untuk meminimalisir intervensi dari pemerintah ya atau negara terhadap masyarakat. Kemudian fungsi pemberdayaan. Nah, berkaitan dengan fungsi ini, pemerintah ini sebagai fasilitator sekaligus sebagai motivator untuk membantu masyarakat di dalam menemukan jalan keluar atau solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kemudian urusan pemerintahan menurut undang-undang terdiri atas 3. Urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Nah, selain tadi ada prinsip pembagian urusan pemerintahan, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintahan pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten atau kota. Nah, didasarkan pada prinsip yang pertama akuntabilitas, kemudian efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Yang selanjutnya adalah kewenangan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adanya daerah khusus dan daerah istimewa ini berdasarkan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, di Indonesia sendiri ada 4 ya, diantaranya ada daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian daerah istimewa Yogyakarta,
Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam. Kemudian satu lagi ada Daerah Otonomi Khusus Papua. Ya, itu yang ada di Indonesia. Kemudian kepala daerah dan perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD, dibantu oleh perangkat daerah yang lain. Nah, kalau dapat dikatakan kepala daerah ini kita sebut sebagai lembaga eksekutifnya, tapi pada tingkat daerah. Nah, kemudian kalau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah lembaga legislatifnya, legislatif daerah ya. Nah, ini adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, DPRD ini ada DPRD tingkat provinsi dan ada juga DPRD tingkat kabupaten atau kota. Nah, di dalam proses pemilihan kepala daerah Indonesia sejak dilaksanakan secara langsung tahun 2005 hingga sekarang, yaitu didasarkan pada amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 24 ayat 5. Nah, beberapa waktu lagi kita akan mengikuti bersama dan kalian bisa melihat, menganalisa bagaimana prosesnya akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia. Ya, nanti kalian bisa melihat bagaimana praktek-praktek penyelenggaraannya. Kemudian yang keenam, peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan. Nah, hal ini setiap daerah itu punya kewenangan untuk membuat peraturan daerahnya masing-masing yang mana disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakatnya dan kondisi politik yang ada di daerah. Kemudian keuangan daerah. Pemerintahan pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan kepada daerah. Nah, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening khas umum daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Nah, berkaitan dengan keuangan daerah ini, sumber-sumber keuangannya juga cukup banyak. Nanti bisa dilihat di sumber-sumber yang lain, kalian bisa cari referensi sendiri. Nah, kemudian ini ada beberapa hal atau permasalahan yang bisa kita lihat. Saya ingin menggambarkan ya. Ini ada permasalahan kaitannya dengan proses pendidikan di Indonesia yang masih belum bisa merata. Kalian bisa melihat di sisi ini ada proses pendidikan yang dilaksanakan di ruangan-ruangan yang masih sangat sederhana ya kalau dibandingkan dengan ruangan yang ini. Kalau ini bisa dikatakan sudah di wilayah kota. Kalau ini adalah saudara-saudara kita yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, ini untuk proses menuju atau mencari ilmu saja perjuangannya luar biasa. Jadi kalian yang sudah sangat dimudahkan dengan berbagai fasilitas yang bisa dinikmati, harusnya semangat kalian bisa lebih membara untuk mencari ilmu ya. Nah, kemudian ini juga ada permasalahan berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan ya, dimana ini ada beberapa contoh. Ini kaitannya dengan kasus suap atau kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah atau kepala DPRD atau DPR ya. Ini hanya beberapa contoh, karena untuk contoh kasus yang lain itu banyak sekali kaitannya dengan banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap kasus korupsi gitu ya. Kemudian ini ada penyalahgunaan anggaran ya, APBN. Nah, ada bagi-bagi. Nah, ini juga perilaku yang tidak baik ya. Nah, ini stop korupsi dan pungli. Saya harap dari pembelajaran ini nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan dan didiskusikan ya, dengan harapan kalian bisa menganalisis ya, kemudian bisa memberikan refleksi juga untuk diri kalian
bagaimana jadi setelah kita mempelajari materi yang tadi, diharapkan kalian mampu merefleksikan ya, kemudian menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, kemudian itu bisa dijadikan pelajaran bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku, sekaligus menanamkan karakter pada diri kita ya, untuk dapat meyakinkan diri kita untuk tidak melakukan perilaku-perilaku yang berhubungan dengan korupsi begitu ya. Nah, jangan lupa untuk kegiatan selanjutnya silahkan kalian berdiskusi, kemudian kerjakan soal yang ada di lembar kerja yang sudah saya share di grup atau di classroom. Dan selamat belajar, selamat berdiskusi. Jangan lupa nanti dikumpulkan dalam bentuk Microsoft Word. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian bisa berkomentar pada kolom komentar yang tersedia, atau bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.